Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Pak PW di sini dalam belajar praktis matematika. Video kali ini kita akan belajar salah satu materi matematika peminatan kelas 10, yaitu fungsi eksponensial. Pada video ini saya akan membahas 15 soal tentang fungsi eksponensial secara mudah dan jelas. Agar kalian dapat memahami materi ini, kalian harus menyimak materi ini dari awal hingga akhir. Dan bila perlu, catat. Soal nomor 1. Diketahui A sama dengan 1/2, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Nilai dari A pangkat min 2 kali B kali C pangkat 3 dibagi A kali B pangkat 2 kali C pangkat min 1 adalah. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kita masukkan masing-masing, jadi A sama dengan 1/2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Ingat, untuk C ini tidak perlu kita masukkan. Mengapa? Karena C nilainya 1. 1 pangkat berapapun tetap 1. Jadi yang kita masukkan hanyalah A ini dan nilai B. Mengerti? Jadi kalau A pangkat negatif 2 kali B dibagi A kali B pangkat 2 sama dengan, langsung kita masukkan aja. A sama dengan 1/2. Ya, dipangkatkan negatif 2. Dikalikan B, B-nya 2, dibagi, ya, A-nya 1/2, ini kalikan B-nya adalah 2, dipangkatkan 2. Oke, 1/2 itu sama dengan 2 pangkat negatif 1. Ya, ingat bahwa pangkat min sama dengan 1/4. Ya, jadi 2 pangkat negatif 1 sama dengan 1/2. Dikalikan dengan min 2 pangkatnya, kemudian dikalikan 2, dibagi 1/2, 2 pangkat 2 adalah 4. Ya, lanjutannya tulis 2 dulu, min 1 kali min 2, ya, negatif 1 kali negatif 2, yaitu 2, dikalikan 2, dibagi setengah, ini dikalikan 4, atau 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, sekarang langsung kita selesaikan. 2 dengan 2 bisa saling habis, maka jawabnya sama dengan 4. Oke, mudah banget kan? Untuk soal nomor 1, jawabnya adalah 4, yaitu pilihan yang B. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 2, bentuk sederhana dari, ya, buka kurung, P pangkat min 3, Q pangkat 4, R pangkat 2, dibagi atau per 2 P pangkat negatif 2, Q pangkat 3, dan kali R pangkat negatif 1, ya, dipangkatkan negatif 2, ya. Caranya bagaimana? Ingat, pangkat negatif ini boleh kita ubah menjadi pangkat positif asalkan kedudukan antara pembilang dan penyebut harus kita ubah kedudukannya. Artinya pembilang dijadikan penyebut dan penyebut jadikan pembilang. Oke, jadi ini boleh kita tuliskan. Untuk penyebutnya 2P pangkat min 2 Q pangkat 3 kali R pangkat negatif 1 kita taruh sebagai pembilang, yaitu 2P pangkat negatif 2 kali Q pangkat 3 kali R pangkat negatif 1, ya. Sedangkan pembilangnya ini taruh di sebagai penyebutnya, yaitu P pangkat negatif 3, Q pangkat 4, R pangkat 2. Ingat, ini dipangkatkan 2, ya.
Jadi negatifnya itu hilang asalkan kedudukan antara pembilang dan penyebut harus kita putar atau kita ganti. Nah, setelah ini bagaimana? Ya, kita kalikan aja ya. Kita kalikan. Jadi kalau ini dipangkatkan 2 itu berarti pangkatnya dikalikan 2. Oke. Sedangkan untuk angka 2 di sini dikuadratkan. Jadi 2 pangkat 2. Kita tulis 4. Ini P pangkat min 2 pangkat 2. Berarti kita kalikan aja. Jadi P pangkat negatif 4. Kemudian Q-nya berapa? 3 kali 2. Q pangkat 6. R-nya negatif 1 kali 2. Negatif 2. Dibagi, ingat penyebutnya juga demikian. Jadi P ya pangkat min 3 kali 2 min 6, Q 4 kali 2 8, dan terakhir R 2 kali 2 menjadi R pangkat 4. Nah, perhatikan dari opsi pilihan ini pasti yang ditanyakan adalah yaitu pangkat positif ya. Jadi kita arahkan ini yang negatif itu harus jadikan bentuk ke positif. Nah, bagaimana caranya? Perhatikan. 4 garis 4 P di sini. Nah, negatif 4 ini kalau kita taruh di bawahnya maka menjadi positif kan, tetapi nanti hasilnya menjadi negatif karena ada negatif 6. Jadi yang negatif yang besar itu kita pindahkan ya. Jadi kita tulis negatif 4 ditambah 6. Oke. Sudah. Kemudian yang Q-nya. Nah, Q-nya kita balik. Yang Q pangkat 6 kita taruh di bawahnya. Kita tulis Q pangkat 8 dikurangi 6. Ya. Pindah posisi. Jadi berputar antara pembilang ke penyebut, maka tanda pangkatnya harus kita ubah. Positif menjadi negatif dan sebaliknya negatif menjadi positif. R-nya bagaimana? R ini maka ditaruh di bagian penyebut. Kalau kita tulis R pangkat 4 ditambah 2. Oke. Sama dengan berapa? 4 di sini. P pangkat min 4 ditambah 6 berarti P pangkat 6 kurangi 4 2. Dibagi Q 8 kurangi 6 2, dan R 4 tambah 2 6. Maka jawabnya adalah 4P pangkat 2 dibagi Q pangkat 2 R pangkat 6. Kira-kira mana jawabannya? Ya, kita pilih. Ya, jawabannya adalah yang C. Jelas? Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 3. Bentuk sederhana dari ya X pangkat negatif 1 tambah Y pangkat negatif 1 dibagi X pangkat negatif 1 kurang Y pangkat negatif 1 dipangkatkan negatif 1. Ingat ya, pangkat negatif itu sama dengan 1/. Jadi ini kalau kita lihat boleh kita jadikan pangkat 1 asalkan pembilang, ulang ya, pembilang harus kita putar kedudukannya menjadi penyebut dan sebaliknya penyebut menjadi pembilang. Jadi kalau ini kita bisa menyelesaikan ya. Jadi penyebutnya yaitu X pangkat negatif 1 kurang Y pangkat negatif 1 menjadi pembilangnya, berarti X pangkat negatif 1 kurang Y pangkat negatif 1 dibagi X pangkat negatif 1 tambah Y pangkat negatif 1. Ini ya. Nah, pangkat 1 berarti ya tidak perlu kita tulis ulang ya. Maka kalau kita kerjakan pangkat negatif itu berarti 1/. Berarti ini 1/X ini dikurangi 1/Y dibagi yang bawah juga demikian. X pangkat negatif 1 sama dengan 1/X tambah Y pangkat negatif 1 menjadi 1/Y. Nah, setelah itu bagaimana? Disamakan penyebutnya, yaitu X dengan Y ini kita kalikan aja. X, Y kita kalikan, kemudian kita kalikan silang ke sana. Nah, ya, jadi 1 kali Y yaitu Y
1 kali X, yaitu X, tapi ini negatif kan, dibagi sama yang bagian penyebutnya juga. Saya samakan penyebutnya menjadi XY, kita kalikan ke sana ya, silang aja. 1 kali Y berarti Y, X kali 1 berarti X. Nah, ini boleh kita coret saja karena ya bisa saling membagi. Maka jawabannya adalah Y kurang X dibagi apa? Y ditambah X. Nah, mudah sekali kan? Kira-kira apa jawaban nomor 3? Jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 4, grafik fungsi f(x) sama dengan 5 kali 3 pangkat X tambah 2 memotong sumbu Y di titik berapa? Nah, bagaimana caranya? Apakah perlu kita gambar? Nah, tentunya tidak kan? Kenapa? Karena dari soal ini sudah kita dapatkan bahwa grafik itu memotong sumbu Y. Ini kalau memotong sumbu Y berarti ingat X-nya sama dengan 0. Oke. Sebaliknya, kalau dia memotong sumbu X, maka Y-nya sama dengan 0. Ya, oke. Nah, dari sini langsung kita substitusikan ya. Kita masukkan, kita ganti X-nya sama dengan 0. Jadi, f(x) kita tulis dulu sama dengan 5 kali 3 pangkat X tambah 2. f(x) itu adalah Y. Y sama dengan 5 kali 3. Masukkan X-nya sama dengan 0, berarti 0 ditambah 2. Hasilnya berapa? 5 kali 3 pangkat 2. Y sama dengan 5 kali 9. Maka Y sama dengan berapa? 45. Maka titiknya, ingat X-nya tadi berapa? 0 kan? Berarti 0,45. Mudah banget kan? Oke, untuk nomor 4 berarti jawabnya adalah yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 5, nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X kurang 2 sama dengan 8 akar 2 adalah, nah, sama pada teori yang lalu, untuk menyelesaikan persamaan ini harus kita ubah ya, baik ruas kiri dan ruas kanan mempunyai bilangan pokok yang sama. Jadi 2 kita tulis pangkat X kurang 2 sama dengan, ingat, 8 dijadikan bilangan pokok 2, yaitu berapa? 8 sama dengan 2 pangkat 3. Sedangkan akar 2 juga dijadikan bilangan pokok 2, yaitu 2 pangkat 1/2. Oke, maka kalau kita selesaikan, 2 pangkat X kurang 2 sama dengan 2 pangkat, ingat, perkalian untuk bilangan eksponen sama dengan dijumlah pangkat-pangkatnya, asalkan bilangan pokoknya sama. Berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat setengah sama dengan 2 pangkat 3 ditambah setengah. Oke, paham ya? Selanjutnya 2 pangkat X kurang 2 sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 1/2 sama dengan 3 1/2. Oke, sama-sama bilangan pokok 2, maka ini boleh kita hilangkan saja. Jadi pangkatnya yang kita tulis X kurang 2 sama dengan 3 1/2. Maka nilai X sama dengan 3 1/2 ditambah 2. X-nya jadi berapa? 3 1/2 ditambah 2 sama dengan 5 1/2. Oke, mudah sekali kan? Untuk soal nomor 5, maka jawabannya adalah pilihan yang
E. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 6. Diketahui 2 pangkat X kurang 2 pangkat negatif X sama dengan 8. Nilai untuk 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat negatif 2X adalah berapa? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ingat soalnya ini adalah 2 pangkat X dikurangi 2 pangkat negatif X sama dengan 8. Yang diminta adalah 2 pangkat 2X. Maka supaya menjadi 2 pangkat 2X, maka harus kita kalikan 2. Ya kan pangkatnya? Pangkat dikalikan 2 ini sama dengan dikuadratkan. Oke. Nah, kalau ruas kiri dikuadratkan, maka ruas kanan juga dikuadratkan. Biar sama. Nah, kemudian setelah itu baru kita faktorkan. Ingat bahwa A ya kurang B pangkat 2 itu adalah A pangkat 2 kurang 2AB ditambah B pangkat 2. Oke. 2 pangkat X ya pangkat 2 itu boleh kita tulis 2 pangkat 2X. Ini bentuk A kuadrat. Kemudian dikurangi 2 kali A. A-nya adalah yang di depan, yaitu 2 pangkat X. Dikalikan B. B-nya yang di belakang, 2 pangkat negatif X. Ditambah, nah kemudian 2 pangkat min X dipangkatkan 2. Menjadi 2 pangkat min 2X. Sama dengan berapa? 8 pangkat 2, 64. Oke, maka ini boleh kita tulis, jadi kita hitung 2 pangkat 2X ini kurang 2. Ingat, ini kita kalikan ya. Berarti 2 pangkat X kali 2 pangkat min X sama dengan 2 pangkat X kurangi X. Oke, jelas? Ya. Kemudian ditambah 2 pangkat min 2X sama dengan 64. Oke, maka kita tulis 2 pangkat 2X kurang 2 kali 2 pangkat X kurang X berarti 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat min 2X sama dengan tetap 64. Oke, 2 pangkat 2X kurang 2 kali 2 pangkat 0 itu adalah 1 ditambah 2 pangkat min 2X sama dengan 64. Nah, selanjutnya kita tulis 2 pangkat 2X kurang 2 kali 1, 2 ditambah 2 pangkat min 2X sama dengan 64. Nah, ditanyakan adalah 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat min 2X. Nah, jadi 2 pangkat 2X ditambah 2 pangkat min 2X sama dengan 64. Ingat, negatif 2 ini kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi positif 2. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 2 pangkat 2X tambah 2 pangkat min 2X sama dengan 66. Nah, jawaban nomor 6 adalah yang D, yaitu 66. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 7. Jika 2 kali 3 pangkat 2X tambah 1 ditambah 3 pangkat 2X tambah 3 ya sama dengan 297 ya. Ingat bahwa A pangkat M tambah N ini sama dengan A pangkat
M kali A pangkat N. Ingat ya. Jadi untuk soalnya kita tulis 2 kali 3 pangkat 2X tambah 1 tambah 3 pangkat 2X tambah 3 sama dengan 297 ya. Sesuai rumus di sebelah kanan, maka ini kita jabarkan. Berarti 3 pangkat 2X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 1. Oke, sudah jelas. Selanjutnya 3 pangkat 2X tambah 3 itu kita tulis 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 3 ya. Ingat rumus di sebelah kanan ini sama dengan ya 297. Nah, kalau kita selesaikan berarti ada 2 kali 3 ini sama dengan 6 kali 3 pangkat 2X. Ingat ya, ditambah ya 3 pangkat 2X kali 3 pangkat 3 berarti 27 kali 3 pangkat 2X sama dengan 297. Nah, ini boleh kita jumlahkan. Berarti 6 tambah 27 berarti 33 kali 3 pangkat 2X. Ya kan sukunya kan sama kan? Misalkan 6A ditambah misalkan 3A kan sama dengan 9A. Oke, sudah jelas ya? Sama dengan 297 ya. Selanjutnya 3 pangkat 2X ya sama dengan 297 dibagi 33. Hasilnya bagaimana? 3 pangkat 2X sama dengan berapakah? 297 dibagi 33 hasilnya adalah 9. Maka 3 pangkat 2X 9 jadikan bilangan pokok 3 pangkat 2. Nah, ini boleh kita hilangkan aja. Jadi tinggal berapa? 2X sama dengan 2. X sama dengan berapa? 2 dibagi 2 1. Maka untuk soal nomor 7 pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Oke, mudah sekali kan? Ya, dipelajari aja, semuanya pasti bisa. Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 8. Diketahui alfa dan beta penyelesaian dari 9 pangkat 2X pangkat 2 kurang 6X kurang 2 sama dengan 27 pangkat 2X kurang 4. Maka hasil dari alfa tambah beta adalah berapa? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat pada pembahasan materi, untuk menyelesaikan persamaan eksponen ini harus dijadikan bilangan pokok yang sama ya. Untuk 9, jadi saya tulis di sini 9 pangkat 2X pangkat 2 kurang 6X kurang 2 sama dengan 27 pangkat 2X kurang 4. 9 dijadikan bilangan pokok berapa? 3, betul 3. 9 sama dengan 3 pangkat 2. Kita kalikan dengan pangkatnya, yaitu 2X pangkat 2 kurang 6X kurang 2. Ini sama dengan 27. 27 juga kita jadikan bilangan pokok yang sama, yaitu 3 pangkat 3. Kita kalikan 2X kurang 4. Oke, karena bilangan pokoknya sudah sama, maka boleh kita hilangkan. Jadi yang kita cari adalah pangkatnya. 2 kali 2X pangkat 2, kita kalikan semuanya hasilnya 4X pangkat 2. 2 kali negatif 6X negatif 12X. 2 kali negatif 2
negatif 4 sama dengan, oke, 3 kali 2x 6x ya. 3 kali negatif 4 negatif 12. Nah, kemudian bagaimana? Kita pindahkan ke ruas sebelah kiri supaya nanti menjadi persamaan kuadrat. Maka hasilnya adalah 4x pangkat 2 kurang 12x. Ini kurang 6x. Pindahkan 6x ke kiri ya. Tandanya berubah tanda, positif menjadi negatif. Kemudian negatif 4. Negatif 12 pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi positif 12 sama dengan 0. Hasilnya menjadi berapa? 4x pangkat 2 kurang 12 kurangi 6x ya, 12x kurangi 6x 18x. Ingat, ditambah 8 sama dengan 0. Boleh kita bagi ya untuk disederhanakan. Jadi kita bagi 2 semuanya, tinggal 2x kuadrat. Kita bagi 2 9x, kita bagi 2 plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya. Faktorkan nanti ya, kita sudah belajar yang kemarin. Ini faktornya. Di sini 4, di sini 1 ya, sama dengan 0. Mengapa? Karena 2x kali x adalah 2x kuadrat. 2x kali min 4 min 8x min 1 kali x min x dijumlahkan min 9x. Min 1 kali min 4 positif 4. Maka ada x1 x2 ya. X1 ini 2x min 1 sama dengan 0, maka x1 sama dengan 1/2. Itu yang kedua, yaitu x kurang 4 sama dengan 0. Ingat, x sama dengan 4. Maka kalau kita jumlahkan, perhatikan x1 tambah x2 sama dengan, kita jumlahkan 1/2 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 4 1/2 atau 9/2. Oke, sudah jelas? Maka soal nomor 8 jawabnya adalah yang A. Kita lanjutkan soal nomor berikut. Soal nomor 9. Diketahui persamaan 3 pangkat 4 kurang x ditambah 3 pangkat x kurang 30 sama dengan 0 mempunyai penyelesaian x1 dan x2. Nilai dari x1 pangkat 3 tambah x2 pangkat 3 adalah, nah, caranya bagaimana? Ingat, kita tulis saja dulu ya. 3 pangkat 4 min x tambah 3 pangkat x kurang 30 sama dengan 0. Ingat, untuk 3 pangkat 4 min x ini boleh kita tulis 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat x. Ingat ya, bahwa A pangkat M dikurangi N sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Oke, sudah jelas? Ditambah 3 pangkat X kurang 30 sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan. Misal ya, Y sama dengan 3 pangkat X. Jadi yang kita dapatkan 3 pangkat 4 itu kita tulis 81 dibagi 3 pangkat X yaitu Y. Jadi 81 per Y ditambah 3 pangkat X yaitu Y kurangi 30 sama dengan 0. Nah, sekarang kita kalikan Y semuanya. Ya, berarti kita dapatkan Y ini dulu ya, saya kalikan Y pangkat 2. Kemudian ini saya kalikan Y min 30Y. Terakhir 81 per Y saya kalikan Y plus 81 sama dengan 0. Nah, ini kita faktorkan. Berapa kali berapa
hasilnya 81 dijumlahkan sama dengan 30 atau min 30. Ya, berarti 27 sama 3. Berarti ini Y kurang 27 kalikan Y kurang 3 sama dengan 0. Y yang pertama berapa? 27. Y yang kedua sama dengan 3. Nah, karena Y sama dengan 3 pangkat X, maka kita tulis 3 pangkat X sama dengan 27. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 3. X satunya 3. X yang kedua berapa? Yaitu dari Y2. 3 pangkat X sama dengan 3, maka X2 sama dengan 1. Apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3, berarti 3 pangkat 3 ditambah 1 pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 27 ditambah 1 pangkat 3, 1. 27 ditambah 1 sama dengan 28. Maka untuk jawaban soal nomor 9 yang benar adalah 28, yaitu pilihan yang D. Oke, sudah jelas? Kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 10, penyelesaian pertidaksamaan 5 pangkat 1 kurang 2X kurang dari sama dengan 1/125 adalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan bahwa ruas kiri 5 pangkat 1 min 2X dan ruas kanan 1/125. Ruas kiri dan ruas kanan dijadikan bilangan berpangkat yang mempunyai bilangan pokok yang sama. Jadi 5 pangkat 1 min 2X kurang dari sama dengan 1/125 itu sama dengan 5 pangkat negatif 3. Ya. Kemudian angka 5 ini boleh kita hiraukan, ya. Jadi yang ada hanya bilangan berpangkat, yaitu 1 kurang 2X kurang dari sama dengan negatif 3. Oke, kita lanjutkan. Min 2X kurang dari sama dengan minus 3 kurang 1. Min 2X kurang dari sama dengan negatif 4. Maka X, ingat, kalau kita kalikan dengan negatif atau kita bagi dengan negatif, maka lambang pertidaksamanya harus kita ubah. Kurang dari menjadi lebih dari. Jadi ini kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah X lebih dari sama dengan 2. Maka untuk nomor 10, jawaban yang tepat atau yang benar adalah yang A. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Penyelesaian pertidaksamaan 8 pangkat 2 kurang X kurang dari 1 per akar pangkat 2 dari 16 pangkat 2X kurang 1 adalah. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita perhatikan. 8 ini kita jadikan bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 2. Jadi 8 adalah 2 pangkat 3. Kita kalikan dengan pangkatnya sendiri dalam soal. 2 kurang X kurang dari, ya, 1 per di sini 16 sama dengan berapa? 2 pangkat 4. Kita kalikan pangkatnya sendiri, yaitu 2X kurang 1. Ingat, akar di sini itu sama dengan pangkat setengah.
Jadi saya bagi dengan 2. Oke, maka hasilnya nanti 2, 3 kali 2, 6 kurang 3 kali min X, 3X kurang dari 1/2 pangkat. Coba perhatikan, 4 dengan 2 bisa kita sederhanakan. Jadi saya bagi dengan 2, habis tinggal 2. Jadi 2 kali 2X adalah 4X, 2 kali min 1 min 2. Oke, maka kita dapatkan di sini 2 pangkat 6 min 3X kurang dari, ingat 1/, ini sama dengan pangkat negatif. Jadi boleh kita tulis 2 pangkat min kurung buka 4X kurang 2. Oke, kita lanjutkan. Jadi 2 pangkat 6 min 3X kurang dari 2. Kita kalikan, negatif kalikan 4X berarti min 4X, negatif kali negatif 2 menjadi plus 2. Nah, apabila sudah berbentuk begini, maka boleh kita sederhanakan. Ini kita coret aja, yang ada hanya 6 min 3X kurang dari negatif 4X tambah 2. Setelah itu pindahkan negatif 4 ke ruas sebelah kiri, min 3X tambah 4X kurang dari 2, 6-nya pindah ke sebelah kanan menjadi negatif 6. Min 3X tambah 4X sama dengan 4X kurangi 3X, yaitu X kurang dari 2 kurangi 6 sama dengan berapa? Negatif 4. Oke, maka jawaban nomor 11 yang benar adalah pilihan E. Mudah sekali kan? Kita lanjutkan soal berikut. Soal nomor 12. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan 2 pangkat 2X tambah 3 kurang 17 kali 2 pangkat X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba kita perhatikan. 2 pangkat 2X tambah 3 kurang 17 kali 2 pangkat X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Ingat, 2 pangkat 2X tambah 3 ini boleh kita tulis 2 pangkat 3 kita kalikan 2 pangkat 2X ya, sama dengan contoh sebelumnya. Min 17 kali 2 pangkat X ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 kali 2 pangkat 2X kurang 17 kali 2 pangkat X ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. Ini kita misalkan ya. Jadi kita misalkan ya, Y sama dengan 2 pangkat X ya. Maka Y pangkat 2 ya sama dengan 2 pangkat 2X. Nah, berarti ini kita tulis 8 kali Y pangkat 2 kurang 17Y. Ingat ya, 2X ini sama dengan Y. Sedangkan 2 pangkat 2X sama dengan Y kuadrat. Ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. Ini kita gunakan apa? Pemfaktoran ya, pemfaktoran. Oke. Ini faktornya adalah 8Y ya kurang 1 Y kurang 2. Oke. Maka jawabannya bagaimana nanti? Untuk yang pertama, Y pertama, maka kita tulis 8Y kurang 1 sama dengan 0. Y-nya sama dengan 1/8. Yang kedua, Y kurang 2 sama dengan 0. Y sama dengan 2. Oke. Nah, karena Y tadi sama dengan 2 pangkat X, maka kita cari X1 dan X2.
Jadi X1 di sini aja. 2 pangkat X sama dengan 1/8. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat negatif 3 ya. Maka X1 nya sama dengan negatif 3. Sedangkan yang kedua yaitu 2 pangkat X sama dengan 2, maka X sama X2 sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana cara mengerjakannya? Ya, kita menggunakan garis bilangan. Di sini aja. Ini yang pertama adalah negatif 3. Jadi letakkan di sebelah kiri. Ya, selang tertutup ya. Negatif 3, X2 1 di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita ujikan ke salah satu titik ya, yaitu titik X-nya sama dengan 0. 0 itu di antara negatif 3 dengan 1. Di sini adalah titik 0. Oke. Kemudian kita masukkan ke bentuk persamaan ya. Persamaan yang di atas di sini misalkan ya, kita masukkan aja. 0 itu kita masukkan ke sini. Sini ya, kita coba aja. Kita hitung sama-sama. 2 pangkat 2X tambah 3, X-nya kita ganti 0. Berarti 2 pangkat 2 kali 0, 0 tambah 3, 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Oke, dikurangi ya 17 di sini. Ini 2 pangkat 0, 1 ya. Berarti min 17 kali 1, berarti tetap negatif 17 ditambah 2. Oke, 8 kurangi 17 tambah 2 itu berapa? Negatif 7. Oh, berarti ini negatif hasilnya. Sebelahnya pasti positif, kemudian sebelah kiri juga positif. Nah, apa yang diminta? Diminta kurang dari. Ini kan kurang dari, maka yang diambil adalah yang negatif. Oke, jelas sudah ya. Nah, kalau yang diminta itu lebih dari berarti positif. Karena ini yang diminta kurang dari berarti yang negatif. Maka penyelesaiannya menjadi negatif 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Maka jawaban yang benar untuk soal nomor 12 adalah yang C. Oke, sudah jelas. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 13. Nilai X yang memenuhi persamaan 8/2 pangkat 2X kurang 1 sama dengan 1/4 adalah. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Sama dengan soal terdahulu ya. Untuk bilangan berpangkat ini harus dijadikan bilangan pokok yang sama. Jadi 8 kita tulis 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2X kurang 1 sama dengan ya 1/4 sama dengan 2 pangkat. Ingat, 1/4 itu pangkat negatif. Negatif 1/4 berarti negatif 2. Oke, maka kita selesaikan 2 pangkat 3. Ingat, dibagi ya, ini sama dengan dikurangi. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurangi N. Jadi 3 dikurangi, ingat kurung buka, 2X kurang 1 sama dengan 2 pangkat negatif 2. Lalu kita lanjutkan, 2 pangkat 3 kurang 2X ditambah 1 sama dengan 2 pangkat negatif 2 ya. Untuk bilangan pokoknya sama kiri kanan 2, maka ini boleh kita hilangkan ya. Jadi yang dapat adalah 3 tambah 1 dari 4 kurang 2X sama dengan negatif 2. Maka negatif 2X sama dengan negatif 2 kurang 4.
negatif 2x sama dengan berapa? Negatif 6. Maka x sama dengan negatif 6 dibagi negatif 2, maka x sama dengan 3. Maka untuk nomor 13, jawaban yang benar adalah 3, yaitu yang C. Mudah sekali kan? Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 14. Himpunan penyelesaian persamaan x tambah 3 pangkat x kurang 1 sama dengan 1. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, bentuk seperti ini. Fx pangkat gx sama dengan 1. Ingat, jika ya fx-nya sama dengan 1 ya. Kemudian yang kedua, gx-nya sama dengan 0 asal ya fx-nya tidak sama dengan 0. Ya, jadi ada dua kemungkinan. Ini kemungkinan pertama dan ini kemungkinan yang kedua. Oke. Kita lanjutkan ke soalnya. Jadi x tambah 3 ini sebagai fx-nya, kemudian x min 1 sebagai gx-nya. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama adalah fx-nya sama dengan 1, berarti x tambah 3 sama dengan 1, maka x sama dengan 1 kurangi 3, x sama dengan negatif 2. Yang kedua, untuk gx-nya sama dengan 0, berarti x min 1 sama dengan 0, x sama dengan 1. Tetapi kita ujikan apakah fx-nya sama dengan 0 atau tidak. Kita tulis saja x tambah 3 sama dengan 1 tambah 3 sama dengan 4. Berarti kan tidak sama dengan 0. Berarti jawabannya adalah negatif 2 dan 1. Maka jawaban pilihan untuk soal nomor 14 adalah negatif 2 dan 1. Oke, sudah jelas. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 15. Penyelesaian pertidaksamaan 1/9 pangkat x pangkat 2 kurang 2x kurang 5 kurang dari sama dengan 1/3 pangkat 2 kurang 6x. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ingat, pertidaksamaan ini baik ruas kiri dan ruas kanan dijadikan bilangan pokok yang sama. 1/9 itu bilangan pokoknya adalah 3, 1/3 juga bilangan pokoknya 3. Jadi kita tulis 1/9 itu sama dengan 3 pangkat negatif 2. Kemudian dikalikan dengan pangkat, yaitu x pangkat 2 kurang 2x kurang 5 kurang dari sama dengan 1/3 sama dengan berapa? 3 pangkat min 1. Kita kalikan dengan pangkatnya, yaitu 2 kurang 6x. Oke. Nah, karena sudah berbentuk bilangan pokok yang sama, maka 3 ini boleh kita hiraukan ya. Dan kita hitung yang bilangan pangkatnya, yaitu negatif 2 kali x kuadrat, berarti min 2x kuadrat. Negatif 2 kali min 2x, positif 4x, min 2 kali negatif 5, tambah 10, kurang dari sama dengan, ya, min 1 kali 2, min 2, min 1 kali min 6x, jadi plus 6x. Oke. Maka kita pindahkan kanan, ini ruas kanan ke ruas kiri. Jadi negatif 2x kuadrat plus 4x kurang 6x, pindah ke ruas sebelah kiri, tandanya harus berubah tanda.
positif menjadi negatif. Jadi min 6x ya ditambah 10, negatif 2 pindahkan ke kiri menjadi positif 2 kurang dari sama dengan 0. Maka hasilnya adalah negatif 2x kuadrat. 4 kurangi 6 berarti negatif 2x. 10 tambah 2 plus 12 kurang dari sama dengan 0. Nah, untuk ini kita lebih mudah, kita sederhanakan, kita bagi dengan negatif 2. Kenapa? Karena bentuknya adalah min 2x kuadrat, biar ketemu positif. Jadi saya bagi dengan negatif 2. Hasilnya adalah x pangkat 2 ya, min 2 bagi min 2 plus 1x, ini plus x ya. 12 dibagi min 2 negatif 6. Ingat ya, tanda pertidaksamanya harus kita ubah, kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan 0. Nah, bagaimana cara mencarinya lagi? Kita faktorkan kan? Iya, kita faktorkan. Hasilnya berapa ini? X tambah 3 sama X kurang 2. Yang pertama, X tambah 3 sama dengan 0, X1 sama dengan negatif 3. Yang kedua adalah X kurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Kita buat lagi sebuah garis bilangan. Ya, negatif 3 letaknya sebelah kiri dari 2. Negatif 3 di sini 2. Bagaimana setelah itu? Kita ujikan titik yang paling mudah, yaitu X sama dengan 0. Titik 0 terletak di antara negatif 3 dan 2 nolnya di sini. Ya, kemudian kita masukkan ke sini. Oke, 0 kuadrat 0 ditambah X berarti 0 kurangi 6 negatif. Oh, hasilnya negatif. Sebelahnya pasti positif. Nah, sebelah negatif juga positif. Apa yang diminta? Oh, yang diminta lebih dari, berarti positif ke kiri, ke kanan, dan ke kiri. Oke, maka penyelesaiannya bagaimana? Ke kiri, lebih kecil kan? Kurang dari kan? Berarti X kurang dari sama dengan min 3 atau X lebih dari sama dengan 2. Maka jawaban yang benar mana? Nomor 15, yaitu yang C. Oke, sudah jelas? Mudah sekali kan? Nah, demikian dahulu pembahasan materi tentang fungsi eksponensial. Semoga bermanfaat. Pak B ucapkan selamat belajar. Semoga sukses menyertai kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.